Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita belajar di virtual room ya. But it's okay, kita akan tetap lanjut materi karena kita sudah kemarin materi bentuk energi, transformasi energi. Now kita akan belajar tentang besaran-besaran yang ada dalam energi. Kenapa Ibu cuma kasih energi doang? Intinya adalah besaran energi. Siap dari besaran energi ini kita akan melakukan uji kompetensi. Oke, kita mulai saja ya. Hari ini tujuan kita akan menginformasikan tentang energi dua aja lah ya. Energi kinetik dan energi potensial. Bagaimanakah besar kecilnya? Kita mau mengetahui bagaimana cara mengetahui besar kecilnya energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama kita masuk dulu ke energi potensial. Energi potensial yang biasa kita singkat dengan istilah EP. Oke, kemarin siapa yang masih ingat EP itu definisinya apa? Oke, betul sekali. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Intinya dia punya tinggi, punya kedudukan, punya posisi, dia akan memiliki energi potensial. Dan bagaimanakah cara untuk mengetahui besar kecilnya energi potensial yang dimiliki oleh benda? Maka kita bisa menggunakan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Di mana M itu, nggak mau lagi. M sama dengan massa. Ingat ya, satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Jadi kalau misalnya nanti Ibu kasih nih soal tapi satuannya gram, Anda harus mengubahnya menjadi kilogram. Contoh nih ya, kalau massanya 400 gram, maka dia akan menjadi 0,4 kg. Kenapa? Karena nanti 400 dibagi 1000 untuk berubah menjadi satuannya kilogram. Oke, paham? Kita lanjut ke G. G itu adalah percepatan gravitasi. Yang besarnya kalau di kelas kita pakai sebesar 10 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir ini adalah H, adalah ketinggian benda. Ingat ya, ketinggian beda dengan kedalaman. Ketinggian itu diukur dari bawah ke atas ya, diukur dari bawah ke atas. Ini namanya tinggi, bukan dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah itu namanya dalam, kedalaman. Beda, ini ketinggian dari bawah ke atas. Yang satuannya adalah meter ya, bukan kilometer. Bukan sentimeter, tapi satuan internasionalnya adalah meter. Itu yang pertama, energi potensial. Kedua, itu ada energi apa? Energi kinetik, kawan-kawan. Oke, kita singkat dengan istilahnya adalah EK. Siapa yang masih ingat EK itu apa? Betul, energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak atau memiliki kecepatan. Semua benda-benda yang bergerak, dia punya kecepatan, maka dia otomatis punya EK. Ya kan? EK, siapa yang tahu? Atau ini pernah dipelajari di SMP? 1/2 M. M-nya hilang lagi. M V kuadrat. Dengan M, kok hilang lagi M-nya? Sama, massa yang satuan SI-nya itu juga kilogram. V ini adalah kecepatan. Satuannya selalu meter per second. Tapi ingat ya, kecepatannya dipangkatkan 2. Jadi kalau misalnya kecepatannya 5 meter per second, maka V kuadratnya otomatis 25 meter kuadrat per second kuadrat. Oh, hampir terlupa ini. Kita punya energi. Apa satuan energi? Baik energi potensial maupun energi kinetik, satuannya selalu Joule. Contoh, kita mau buat contoh soal ya.
Contoh nih. Oke. Kalau misalnya ada sebuah benda masanya misalnya 150 gram, jatuh ke tanah dengan ketinggiannya itu adalah H-nya itu adalah 10 meter. Tentukan berapakah energi potensialnya, maka Anda tinggal bikin aja EP sama dengan M kali G kali H. M-nya jangan lupa 150 ini dibagi 1000 ya. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali 0,15. Dikali percepatan gravitasi kita selalu 10 ya, kita pakainya ya di kelas ya. Dan H-nya ketinggian dari tanah ke benda itu adalah 10 meter. Oke, berarti hasilnya adalah 15 Joule. Oke, ini yang kalau ditanya energi potensial. Nah, sekarang kalau misalnya energi kinetik kita punya soal nih ya. Contoh nih, ada sebuah benda, misalnya masanya ini adalah 1 kilogram. Oke, terus dia bergerak deh. Mendatar misalnya ya, bergerak dilempar gitu, bergerak horizontal dengan kecepatan 8. Aduh, nggak mau dia. Aduh, nggak mau, jangan deh. Berapa? 4 deh. 4 meter per second. Ditanya apa? Ditanya tentukan energi kinetiknya. Maka Anda tinggal menjawabnya dengan EK sama dengan 1/2 MV. Nggak mau ya. Kuadrat. V-nya kuadrat ya, 1/2. Masanya karena sudah kilogram tidak perlu kita bagi 1000 lagi. Ya, kita tinggal taruh aja 1. V-nya 4 meter per second, jangan lupa dipangkatkan 2, 4 kuadrat. Berapa 1/2 kali 1? 1/2 tetap ya. 4 kuadrat 16 ya. Oke, ini tinggal 1/2 kali 16, berarti 16 bagi 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 8. Joule. Sudah. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di belakang ini, setelah ini ada soal yang harus Anda kerjakan. Baik materi ataupun soal harus dicatat. Di kertas mana aja boleh. Nanti terus dikerjakan soalnya. Kita akan cross-check pada pertemuan berikutnya dan wajib semuanya ada ya. Tidak ada. Jangan sampai Anda tidak punya catatan. Jangan pula sampai ada yang tidak mengerjakan soal. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.